Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam Om warahmatullahi Swastiastu, Selamat Nama Budaya, Salam Kebajikan. Yang terhormat Ibu Wiwi Setiawati MPD selaku Balai Guru Penggerak Kalimantan Timur. Yang terhormat Bapak Iketut Puryata MPD selaku Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 2 Kalimantan Timur. Yang terhormat Bapak Mulyono SSTP MSI selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kutai Timur. Yang saya hormati Ibu Suratmi SPD selaku narasumber 1. Yang saya hormati Ibu Priyani Rukmianti SPD selaku narasumber 2 dan Ibu Endang Murtiningsi SPL MPMM selaku moderator. Dan yang saya hormati anggota komunitas belajar Etam Kutai Timur. Yang saya hormati para peserta webinar coaching klinik seleksi guru penggerak tahap 2 simulasi mengajar dan wawancara. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita semua diberi kesehatan dan kesempatan untuk bergabung dalam webinar ini. Teriring doa, semoga kegiatan yang kita laksanakan berjalan dengan lancar, bermanfaat, dan bernilai ibadah di sisinya. Adapun susunan acara pada kegiatan ini, yang pertama, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Kutai Timur. Yang kedua, pembacaan doa. Yang ketiga, sambutan BGP Kalimantan Timur sekaligus membuka acara. Yang keempat, pemaparan materi. Yang kelima, sesi tanya jawab. Dan keenam, penutup dan foto bersama. Untuk memanfaatkan waktu, marilah kita melangkah ke acara yang pertama, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Kutai Timur. Hadirin dimohon dalam posisi hikmat. Mohon layarnya dibuka.
ucapan terima kasih. Selanjutnya pembacaan doa. Marilah kita bersama berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Selanjutnya, marilah kita mendengarkan sambutan Kepala BGP Kalimantan Timur kepada Ibu Wiwi Setiawati MPD sekaligus membuka webinar tahap 2 simulasi mengajar dan wawancara. Kepada Ibu Wiwi Bismillahirrahmanirrahim. dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Selamat sore Bapak Ibu, salam sejahtera bagi kita Waalaikumsalam semua. warahmatullahi Yang wabarakatuh. saya hormati para narasumber kita pada hari ini ya, ada Ibu Priliani. Kayaknya minggu ini saya ketemu Ibu Priliani berapa kali ya Bu Prilia, mudah-mudahan tidak bosan. Kemudian juga ada Bu Suratmi dan MC kita pada hari ini Ibu Hasra dan moderatornya Ibu Endang ya hari ini. Juga teman-teman Iya, Bu. komunitas belajar komunitas guru penggerak ETAM khusus untuk Kabupaten Kutai Timur. Terima kasih teman-teman Kombel ETAM yang sudah menginisiasi kegiatan ini ya. Kemudian juga yang saya banggakan berapa nih partisipan? 35. Semuanya di sini ya para calon guru penggerak ya, calon guru penggerak angkatan ke-10 khusus di Kabupaten Kutai Timur. Nah, ini ya. Iya, hadir semua ya. Oke ya. Baik, pertama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat rahmatnya kita bisa bertemu ya, bisa bertemu lagi secara daring, semuanya kita diberi kelapangan kesehatan ya. Sehat semua kan Bapak Ibu ya? Sehat ya? Alhamdulillah, Bu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Semua salawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Nah, kemudian Bapak Ibu, ini ETAM ini ya, komunitas guru penggerak ETAM ini luar biasa, sepertinya hampir tiap minggu ya mengadakan webinar seperti ini, walaupun hari ini webinarnya temanya adalah sosialisasi untuk masuk ke tahap 2 teman-teman yang lolos sebagai calon guru penggerak angkatan ke-10 ya. Nah, minggu kemarin rasanya ada webinar juga, tapi saya lagi di speed waktu itu perjalanan dari Bunaken ke Manado, Papinil. Nah, sudah ini baru, aduh saya ternyata saya suka lupa Bapak Ibu nih kalau tidak ditelepon oleh Pak Sahari, saya juga lupa kalau ada Zoom teman-teman ETAM karena baru saja saya juga membuka kegiatan sosialisasi yang diselenggarakan oleh BGP Kaltim juga, saya lewat Zoom juga, baru selesai gitu ya, baru mulai perjalanan nih, kami lagi di Kubar, Bapak Ibu, di Kubar ini ada rembuk pendidikan. Nah, rembuk pendidikan sudah selesai, ini perjalanan pulang. Jadi tadi di perjalanan juga mengisi kegiatan sosialisasi, memberikan sambutan, dan alhamdulillah saya terangkat tadi ya pas ada sinyal Pak Sehari tadi nelpon, oh iya ya ada kegiatan teman-teman komunitas guru penggerak ETAM. Dan saya lihat temanya ini luar biasa sekali ya. Terima kasih dan apresiasi kepada teman-teman yang berinisiasi membantu mengcoaching klinik yang akan masuk di tahap kedua ya. Yang sudah berlangsung sebenarnya ya Bapak Ibu yang masuk di tahap kedua. Ada yang sudah dites di tahap kedua kah? Ada? Atau belum semua nih? Sudah ada Bu yang. Oh, sudah ada. Sudah. Nggak apa-apa, ini penguatan aja itu ya. Penguatan bagi yang sudah gitu ya. Pemberian bantuan secara mental dan psikis kepada teman-teman yang belum gitu ya. Nah, jadi Bapak Ibu untuk program guru penggerak ini alhamdulillah ya. Alhamdulillah nih angkatan 10 sudah ada kelulusan dan lumayan banyak Bapak Ibu yang masuk di angkatan ke-10 ini masuk ke tahap 2-nya ya. Memang kami juga berharap Bapak Ibu Balai Guru Penggerak itu maunya banyak ya, maunya banyak. Nah, dengan adanya coaching klinik ini mudah-mudahan bisa
membantu. Berapa yang lulus ya untuk Kutim ya? Ada datanya nggak Pak Pinil? Jumlah yang masuk di Maaf Bu, sekitar 100-an. Nah, 100 ya. 100, iya 100 lebih lah. Antara Nah, 99 sampai 100. Ya, anggap aja 100. Kita harapannya semua bisa lulus nih, Bapak Ibu ya. Bisa lulus masuk masuk sebagai calon guru penggerak yang akan mengikuti pendidikan. Ya, mudah-mudahan kami doakan Bapak Ibu lulus semua ya. Selama mengikuti apa yang sudah ditetapkan, Bapak Ibu juga dengan penuh percaya diri insya Allah lulus ya. Dan jangan lupa banyak-banyak berdoa. Nah, ini coaching klinik ini bisa membantu Bapak Ibu ya, memberikan gambaran kepada Bapak Ibu ya, pengalaman dari teman-teman yang sudah pernah mengikuti seleksi dan lulus. Nah, harapannya ini bisa menjadi gambaran ya, memberikan gambaran kepada Bapak Ibu. Walaupun mungkin nanti beda-beda kondisinya, asesor yang didapatkan itu beda-beda, tapi ya nggak apa-apa, itu memperkaya kita ya, memperkaya kita. Nah, yang penting itu adalah Bapak Ibu percaya diri ya, semuanya disiapkan semaksimal mungkin. Kalau perlu Bapak Ibu latihan ya, sesama teman nih, misalnya di Kecamatan Sangatta Selatan misalnya, ada 20 orang yang lulus, bentuk komunitas 20 orang ini, latihan. Siapa yang mau ujian besok misalnya, seleksi tahap 2-nya besok, ayo kumpul dong, saya mau latihan simulasi mengajar misalnya ya, simulasi mengajar. Benar-benar Bapak Ibu bagaimana caranya simulasi selama 10 menit itu dengan dilihat oleh teman, seakan-akan teman itu yang menjadi asesornya ya. Jadi betul-betul dipersiapkan semaksimal mungkin Bapak Ibu. Saya yakin Bu Priliani, Bu Arum ya, Bu Hasra, kemudian Bu Endang ini, Pak Pinil, pada saat lulus itu persiapannya matang banget gitu ya. Tidak yang gampang lah, itu pasti enak aja 10 menit doang gitu. Jadi Bapak Ibu memang harus betul-betul mensimulasikan simulasi tersebut dan mensimulasikan wawancara tersebut. Latihan masuk ke Jimit-nya ya. Kira-kira saya perlu menyiapkan media apa ya kalau materi saya ini gitu. Jadi memang tidak tiba saat tiba akal gitu ya, tapi memang betul-betul gitu. Kalau memang Bapak Ibu niatnya ingin lulus, betul-betul dipersiapkan ya. Jadi kalau pakai post-it, siapkan post-itnya. Kalau perlu, kalau misalnya pakai media yang lain, misalnya tulisan atau apa, siapkan gitu ya. Jadi walaupun nanti Bapak Ibu itu 10 menit itu sempat nggak Bu Wiwi ya? Siswanya kayak seakan-akan ngisi ya, semuanya seakan-akan gitu ya. Seakan-akan. Media harus ada gitu ya. Walaupun Bapak Ibu jangan medianya juga, jangan berpikirnya yang rumit-rumit gitu. Media sederhana juga termasuk media gitu ya. Kemudian melibatkan siswa di dalam proses simulasi tersebut itu juga penting. Jangan selama 10 menit itu Bapak Ibu guru yang diseleksi ini asik aja ngomong sendiri, seakan-akan tidak ada muridnya gitu. Itu juga akan mengurangi nilai Bapak Ibu. Harus terlihat bagaimana interaksi yang terjadi ya, walaupun nggak ada orang di depan kita itu, tapi Bapak Ibu seolah-olah ya. Ayo Pinil, silahkan jawab pertanyaan Ibu kira-kira. Ya betul Pinil, tepuk tangan untuk Pinil, kan seperti itu. Ya, jadi dan jangan lupa harus ada bentuk kelompok diskusi nanti ya. Jangan lupa itu juga menjadi nilai plus. Ini di siaran langsung nggak kan? Ya ini kacamata saya sebagai asesor ya Bapak Ibu ya. Kacamata saya sebagai asesor. Jadi Bapak Ibu ada interaksi dengan siswa ya. Terus jawab pertanyaan dari para asesornya ya. Jawab pertanyaan dari para asesornya. Tanyalah nanti itu sama teman-teman yang sudah pernah mengikuti tahap kedua. Apa pertanyaan? Sama itu semua pertanyaan ke Bu Hasra, Pak Pinil, Bu Endang. Nggak ada ya? Nggak sama. Sama itu pertanyaan setelah Bapak Ibu melakukan simulasi. Kalau saya nyampaikan kan salah nanti ya. Jadi ditanya Bapak Ibu digali ya apa pertanyaannya, dan Bapak Ibu harus sudah siap jawab. Sebenarnya kalau seleksi sekarang itu jauh lebih mudah Bapak Ibu, karena Bapak Ibu banyak mendapatkan bantuan ya. Banyak mendapatkan bantuan, banyak mendapatkan informasi.
tinggal Iya. tinggal rezekinya. Tapi kalau saya bilang Bapak Ibu harus all out mempersiapkannya, insya Allah lulus ya. Termasuk nanti ketika Amin. diwawancara oleh asesor, jawab Bapak Ibu pertanyaannya, dan Bapak Ibu tidak harus selalu menjawab pertanyaan dari asesor itu apa yang pernah Bapak Ibu tulis di esai ya. Boleh memberikan jawaban yang di luar esai, mungkin ada pengalamannya Bapak Ibu yang memang tidak teringat ketika Bapak Ibu menuliskannya di esai. Nggak apa-apa gitu ya. Biasa aja, jangan sampai Bapak Ibu mikir kemarin aku jawabnya di esai apa ya. Akhirnya kan terjeda karena kita lupa dengan jawaban kita di esai. Biasanya asesor itu Bapak Ibu ketika dia akan mengkonfirmasi apa yang Bapak Ibu tulis di esai, itu akan bertanya misalnya, Pak Pinil saya lihat di esai yang Bapak tulis, Bapak punya pengalaman ini ya Pak, boleh tidak Bapak menceritakan? Itu pasti dia ingin mengkonfirmasi apa yang sudah ditulis di esai. Tapi selama tidak ada seperti itu, Bapak Ibu jawab aja gitu ya. Apakah Bapak Ibu ingin mengulang jawaban di esai atau mungkin ada pengalaman yang lain, nggak apa-apa gitu ya. Nanti kalau misalnya, oh kemarin kalau di esai Bapak jawabnya ini, itu gimana apa ceritanya? Pasti nanti dikonfirmasinya seperti itu. Jadi tenang aja, yang penting Bapak Ibu penuh dengan percaya diri menjawab pertanyaan, dan nggak boleh lapar. Kalau lapar nanti tidak konsen, ya kecuali sedang berpuasa. Nah, jadi makannya harus kenyang, tapi jangan sampai kekenyangan, nanti sakit perut pas lagi diwawancara gitu. Nah, jadi semuanya harus dipersiapkan semaksimal mungkin Bapak Ibu ya. Kalau mau minum, biasanya pasti dipersilahkan minum ketika pergantian asesor. Ya, kan ada 2 asesor tuh. Nanti ketika asesor pertama sudah selesai, akan dipersilahkan ke asesor kedua, Bapak Ibu akan ditawarkan. Silakan Ibu Bu Hasra kalau mau minum dulu gitu. Nggak usah Bu, saya udah minum tadi nggak apa-apa juga gitu. Atau bilang, udah saya lebih tenang gak usah minum Bu gitu. Tapi mau minum juga nggak masalah gitu ya. Asal jangan minta Iya. makan aja. Boleh nggak sekalian makan siang Bu gitu. Nggak boleh, itu nanti ditinggal sama asesornya. Minum boleh ya. Jadi Iya, Bu. usahakan setiap pertanyaan dari asesor dijawab Bapak Ibu. Jangan sampai bilang Bapak Ibu tidak ada pengalaman ya. Kelebihan harus sudah tahu. Apa sih kelebihan dari kita? Jangan sampai Bapak Ibu ditanya kelebihan, malah merendahnya sampai jawabnya gini, ada nih Bapak Ibu yang jawabnya gini. Apa yang menjadi kelebihan Ibu Endang misalnya ya, sehingga Bu Endang ingin menjadi guru penggerak. Ada yang jawabnya gini Bu, nah itu saya kan orang lain. Wah ini bingung asesornya, mana dia tidak bisa merefleksi diri kan kalau seperti itu ya. Jadi harus tahu kelebihannya Bapak Ibu itu apa gitu ya. Harus tahu. Atau ada juga yang gini, ketika ditanya kekurangan. Ada yang pede loh Bapak Ibu. Oh, ada kekurangan ya. Jadi refleksi itu penting. Nah, tujuan Bapak Ibu ikut menjadi guru penggerak itu apa ya? Nah, mudah-mudahan tujuan Bapak Ibu ini menjadi guru penggerak semuanya adalah ingin memberikan yang terbaik kepada siswa. Saya ingin membuka diri, ingin mengembangkan kompetensi saya karena selama saya guru 10 tahun gitu ya. Selama 10 tahun rasa-rasanya saya ngajarnya gini-gini aja, Bu. Nah, saya lihat ada teman saya guru penggerak, wah luar biasa. Nah, saya ingin menjadi seperti itu juga. Itu menggugah perasaan dari asesor Bapak Ibu ya. Tapi itu kalau betulan yang terjadi pada Bapak Ibu. Nah, dan jangan bilang kalau Bapak Ibu ingin jadi kepala sekolah ya. Walaupun itu juga ada di sini yang mau jadi guru penggerak karena ingin jadi kepala sekolah, nggak apa-apa, nggak usah malu-malu gitu. Tapi kalau ditanya asesor, tujuannya jangan jadi kepala sekolah ya Bapak Ibu ya. Tujuannya adalah ingin mengembangkan diri ya, ingin merubah mindset saya terutama. Saya ingin mengembangkan potensi anak didik saya, tapi saya tidak tahu ilmunya seperti apa. Nah, saya baca program guru penggerak di webnya, wah ini luar biasa, sepertinya sesuai dengan kebutuhan saya. Itu bagus kalau jawabannya Bapak Ibu seperti itu ya. Nanti ditanya lagi, pernah tidak pernah tidak punya konflik dengan orang lain atau kesulitan ketika akan bekerja sama dengan orang lain? Jangan bilang tidak pernah. Oh, alhamdulillah Bu, selama saya hidup saya tidak pernah berkonflik dengan orang lain.
Itu nanti bingung juga asesornya. Jadi bilang aja, ingat Bapak Ibu tuh pernah susah bekerja sama dengan siapa? Mungkin dengan siswa pernah, dengan orang tua siswa pernah, dengan kepala sekolah nggak apa-apa juga diceritakan. Asesornya juga nggak kenal kan sama kepala sekolah Bapak Ibu gitu. Itu semua rahasia disimpan kok Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu bercerita pernah konflik dengan rekan sejawat, dengan kepala sekolah, ceritakan. Tapi Bapak Ibu harus ada solusi dan bisa diselesaikan. Jangan sampai, iya Bu, saya punya konflik. Waktu itu saya punya ide sama kepala sekolah ditolak, padahal ide saya itu sangat cemerlang. Terus apa yang Bapak yang Ibu usahakan supaya kepala sekolah bisa menerima idenya Ibu? Ya sudah Bu, kalau tidak diterima ya sudah, bagaimana, saya cuma guru. Nah itu kan artinya Bapak Ibu tidak punya daya juang gitu ya. Jadi harus ada cerita yang happy end, bukan happy ending juga sih ya, yang bisa ada solusinya kan seperti itu. Terus apa lagi ya? Nanti sisanya itu Bu Priliani dan lain-lain. Intinya Bapak Ibu percaya diri, tidur cukup, makan cukup, ya. Jangan sampai ketika ditanya asesor loyo kayak orang belum makan. Nanti Bapak Ibu lupa juga dengan pengalamannya kan? Gara-gara belum makan nih perutnya keroncongan gitu. Mungkin itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan ya. Saya doakan mudah-mudahan Bapak Ibu semua sukses ya. Masuk semuanya Amin. lolos tahap 2 ini, lolos sehingga bisa bergabung dengan teman-teman komunitas ETAM, bergabung dengan kami di Balai Guru Penggerak, bisa menjadi aset dari pemerintah, aset satuan pendidikannya. Sama-sama kita ambil peran ya Bapak Ibu ya, untuk bisa mewujudkan pendidikan yang lebih berkualitas di Kabupaten Kutai Timur. Terima kasih teman-teman komunitas ETAM. Saya mau melanjutkan perjalanan ya. Saya tetap gabung, tapi kalau hilang sinyal berarti saya hilang, tidak ada di sini. Terima kasih, semoga sukses semuanya ya, sehat, dimudahkan, dilancarkan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian rangkaian acara pembukaan webinar ini. Terima Diingatkan kasih membuka kepada... belum membuka Bu. Membuka Bu, membuka, ingatkan. Saya masuk. Udah. Bu Wiwi mungkin Demikian. berkenan bisa membuka. Iya, Bu Hasra? Ya, tes. Suara aku masuk enggak? Ibu, maaf Bu Wiwi berkenan membuka acara ini sekaligus Bu. Oh, belum dibuka tadi ya? Sekaligus Iya Bu. Ya, Iya, Ibu. baik, kita buka dulu biar sah Bu Priliani dan Ibu Suratmi ya untuk menyampaikan materinya. Ya Bapak Ibu, atas izin Bapak Ibu dengan mengharap rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, kita sama-sama mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, maka kegiatan coaching klinik untuk seleksi tahap 2 guru penggerak angkatan ke-10 Kabupaten Kutai Timur secara resmi kita buka. Saya akhiri Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih Bu Wiwi. Ya, Demikian dengan senang hati rangkaian Ibu-ibu. Demikian rangkaian acara pembukaan webinar sekaligus pembukaan yang disampaikan oleh Bu Wiwi. Terima kasih banyak Ibu sudah menyampaikan. Semangat buat teman-teman. Semoga teman-teman mengikuti tahap 2 ini lulus 100%. Amin. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya dilimpahkan kepada Ibu Endang Murtiningsi Spel MPMM. Beliau adalah guru penggerak angkatan 5. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Bu Hasra SPD sebagai pewarah yang sudah membuka acara webinar coaching klinik seleksi calon guru penggerak tahap 2, simulasi mengajar dan wawancara. Dan sekarang izinkan saya sebagai moderator yang akan memandu jalannya coaching klinik ini. Sebelumnya saya ucapkan selamat bergabung dan terima kasih banyak kepada Bapak dan Ibu yang telah berkenan mengikuti acara ini. Semoga kegiatan ini nantinya akan menjadi referensi dan akan bermanfaat untuk kita semua. Amin. Bapak dan Ibu, di sini sudah hadir 2 narasumber kita, yaitu Ibu Suratmi SPD sebagai narasumber pertama
dan Ibu Priliani Rukmianti SPD sebagai narasumber yang kedua. Baik Bapak Ibu, langsung saja kita mulai ya. Dan nantinya setelah narasumber selesai menyampaikan materi, akan kita lanjutkan dengan kegiatan tanya jawab bagi teman-teman angkatan 10 yang akan melaksanakan seleksi tahap kedua, bisa menanyakan apapun yang ingin ditanyakan atau bisa sharing-sharing. Untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan kepada Ibu Suratmi SPD untuk memaparkan materinya yang berjudul Tips Lulus Tes Mengajar dan Wawancara. Silakan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu semua dan salam dan bahagia untuk seluruh calon guru penggerak angkatan ke-10. Ibu Wiwi Setiawati MPD yang saya hormati, Ibu Priliani selaku narasumber kedua yang saya hormati. Terima kasih Ibu Endang atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk memaparkan pengalaman saya terkait simulasi mengajar dan wawancara untuk CGP Angkatan 10. Ucapan terima kasih kepada CGP Angkatan ke-10 pertama yang saya ucapkan karena sudah mau bergabung dengan yang lainnya untuk menyusul kami yang sudah duluan untuk berperan menjadi calon guru penggerak di angkatan 10 ini. Kemudian saya mengapresiasi kembali, izinkan saya mengapresiasi niat Bapak Ibu untuk mengembangkan diri menjadi pemimpin pembelajaran untuk berpihak kepada siswa. Saya berharap Bapak Ibu yakin sebelumnya ya, saya berharap Bapak Ibu yakin bahwa nantinya Bapak Ibu ini akan lulus di seleksi kedua, tahap kedua ini, baik di simulasi mengajar dan di simulasi wawancara. Itu yang pertama dulu. Ya, motivasi dulu saya yang harus dikuatkan, motivasi untuk lulus. Kemudian izinkan saya untuk share screen. Bisa dilihat Bapak Ibu? Bapak Ibu bisa melihat? Bisa Bu, bisa Bu. Bisa Ibu. Tinggal di full screen kan Ibu. Ya. Siap, bisa Bu. Ya, perkenalkan nama saya perkenalkan dulu Bapak Ibu ya. Nama saya Suratmi SPD, saya bekerja di SDN 009 kali orang. Masa kerja saya adalah 17 tahun. Dalam beberapa bulan terakhir yang lalu saya sempat mengikuti pengalaman kerja saya. Beberapa bulan yang lalu sempat ikut kegiatan pelatihan GPK, guru pembimbing khusus untuk sekolah inklusif. Kemudian yang terakhir saya mengikuti CGP Angkatan ke-7 bersama rekan-rekan saya. Kita di sini judulnya berbagi ya Pak, berbagi pengalaman. Jadi saya akan membagikan pengalaman saya dengan tujuan dari informasi dan pengalaman yang saya nanti sampaikan, CGP Angkatan ke-10 ini bisa lulus semua, baik itu simulasi mengajar dan simulasi wawancara, sehingga nanti ikut pendidikan CGP Angkatan ke-10 untuk khusus di wilayah Kabupaten Kutai Timur. Untuk simulasi mengajar Bapak Ibu, yang pertama itu yang harus kita lakukan adalah kesiapan kita, ya, kemudian fokus dan percaya diri seperti yang disampaikan dengan Ibu Wiwi tadi. Kesiapan kita itu mencakup ada laptop itu harus kita miliki, kemudian atau komputer yang dilengkapi dengan fitur kamera, mikrofon dan terhubung dengan koneksi internet. Bapak Ibu harus sudah dari awal mempersiapkan kemungkinan-kemungkinan terburuk, contoh seperti
laptop yang hang atau mungkin internet yang tidak bagus, ya, karena kadang-kadang itu apalagi di pedalaman ya, itu terkadang internet itu kan bermasalah. Nah, kalau Telkomsel bermasalah berarti harus siap-siap pakai M3 atau dan sebagainya. Itu yang saya lakukan di kegiatan saya. Jadi harus siap dengan kondisi-kondisi terburuk terkait dengan internet. Tidak disarankan untuk menggunakan ini smartphone ya. Kemudian mempersiapkan peralatan pendukung ya, seperti video, peralatan atau headset, atau headset itu yang ya kalau bisa yang Bluetooth, karena kita kan mengajar kan berdiri ya. Kemudian sambungan internet yang baik, akun Google pasti itu ya, karena kita di sini kan pakai Google Meet ya, yang akan kita gunakan. Kemudian kandidat juga dilarang merekam, itu pasti. Mungkin Bapak Ibu ada yang sudah mengikuti kegiatan wawancara maupun simulasi mengajar di yang sebelumnya yang tidak lulus, mohon maaf. Mungkin sudah memiliki pengalaman di dalam hal ini, jadi itu tidak boleh merekam ya Bapak Ibu dalam bentuk apapun. Kemudian di dalam kesiapan itu yang pertama yang harus disiapkan KTP. KTP jangan lupa disiapkan, karena pada saat sebelum kita mengajar itu KTP ditanya dengan asesor kita, diminta untuk menunjukkan, dan nantinya KTP itu akan difoto bersamaan dengan wajah kita, didekatkan dengan wajah kita, kemudian nanti akan difoto dengan asesor kita. Nah seperti itu kan. Kemudian RPP ya, perangkat mengajar ya jelas pasti RPP seperti yang disampaikan Ibu Wiwi tadi. RPP harus kita siapkan, dan RPP itu harus RPP yang sudah kita upload sebelumnya. Nah, jadi RPP kan harus diupload dulu kan, itu di SIM PKB kita, kemudian itu nanti pada saat kita mengajar ya kita siapkan absen siswa, ya kita siapkan seperti kita mengajar di dalam kelas, kita kondisikan seperti kita mengajar di dalam kelas. Kemudian tadi laptop sudah, alat peraga, kalau Bapak Ibu menggunakan proyektor ya berarti harus disiapkan proyektornya. Kalau Bapak Ibu di situ menggunakan post-it ya berarti post-itnya harus disiapkan. Kemudian kalau Bapak Ibu di situ di proyektor itu mau menampilkan video ya videonya harus sudah disiapkan pada saat mau mengajar. Nah, kemudian sound system. Jadi kalau menggunakan proyektor kan secara otomatis kan suara harus terdengar oleh asesor. Jadi sound system juga harus disiapkan. Kemarin kebetulan saya menggunakan proyektor pada saat praktek mengajar, kemudian saya siapkan itu sound system, video saya siapkan, gambar saya siapkan, kemudian itu bisa saya siapkan jauh sebelum kegiatan simulasi, jadi beberapa menit sebelumnya atau beberapa jam sebelumnya. Jadi pada saat kita ngajar itu sudah siap alat-alat yang akan kita gunakan. Kemudian yang pertama yang Bapak Ibu lakukan itu seperti tadi yang saya sudah sampaikan, Bapak Ibu yang perlu diperhatikan itu Bapak Ibu harus melakukan praktek mengajar itu benar-benar seperti di kelas kita, seperti nyata. Jadi pada saat Ibu mengabsen ya di absen anak tersebut. Nah, jadi walaupun di situ hanya 1-2 orang aja, jangan sampai 10 atau 20 orang, lah kelamaan, karena di sini Bapak Ibu harus membagi waktu 10 menit tersebut, 3 menit untuk pembuka, ya, kemudian 5 menit untuk isi, dan 2 menitnya untuk penutup. Jadi Bapak Ibu harus sudah bisa memanage waktu sebaik mungkin di pembuka itu, mengabsen, kemudian jangan lupa menyampaikan tujuan pembelajaran, mengaitkan pembelajarannya minggu sebelumnya, kemudian jangan lupa juga berdoanya dari awal kan berdoa, mengucapkan salam, menanyakan kabar, mengabsen, kemudian menyampaikan materi sebelumnya, menyampaikan tujuan pembelajaran, itu jangan lupa menyampaikan tujuan pembelajaran. Dan itu harus Bapak Ibu usahakan harus runtut dari RPP yang Bapak Ibu buat.
Harus runtut dari pembukaan itu dari RPP yang Bapak Ibu buat. Nah, kemudian diisi ya seperti Bapak Ibu mengajar di dalam kelas itu sampaikan seperti RPP yang ada di situ. Jika Bapak Ibu diisi itu menyampaikan materi kemudian ditampilkan gambar ya tampilkan gambar atau videonya atau mungkin Bapak Ibu membagikan post-it atau Bapak Ibu menggunakan metode diferensiasi Bapaknya. Kemudian Bapak Ibu membagi beberapa kelompok kecil ya. Jadi di situ kelompok sedang, kelompok kelompok yang pintar, sedang, dan yang kurang itu dipisah-pisah memang. Nah, seperti Bapak Ibu mengajar pokoknya di dalam kelas. Yang keempat, pada bagian inti atau isi, di sini Bapak Ibu harus mengaitkan murid secara aktif dalam proses pembelajaran. Jadi Bapak Ibu guru yang dominan menjelaskan materi, dalam hal ini jangan hanya menjelaskan materi tok, tapi perlu penugasan juga di dalam kegiatan inti tersebut ya, seperti tadi. Kalau dibagi beberapa kelompok berarti Bapak Ibu sekarang saya bagi beberapa kelompok, kelompok A ini yang sebelah sini, kelompok B. Jadi Bapak Ibu seolah-olah di situ ada mejanya. Mejanya harus terlihat oleh asesor pada saat Bapak Ibu membagi kelompok. Nah, kemudian langsung mengerjakan tugas. Anggap beberapa menit langsung diambil. Baik. Karena waktu sudah habis, Bapak Ibu ambil tugas masing-masing kelompok. Kemudian diberikan kegiatan presentasi. Tepuk tangan bagi kelompok 1 yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya hari ini. Nah, seperti kita mengajar di dalam kelas. Kemudian setelah itu, yang kelima ya, Bapak Ibu, Bapak jangan lupa menutup kegiatan mengajar ini. Dan biasanya asesor itu pada saat waktu itu sudah mau habis, itu diingatkan. Jadi waktu kan hanya 10 menit. Jadi kalau 10 menit itu kira-kira waktu sudah mau habis, itu diingatkan oleh asesor. Jangan lupa Bapak Ibu di sesi penutup ini membuat kesimpulan bersama-sama dengan siswa, kemudian merefleksi kegiatan pembelajaran yang dilakukan, yang melibatkan siswa secara penuh. Nah, Bapak Ibu, di sini ada tabel persiapan. Lihat topik yang bisa dipilih ini sudah Bapak Ibu ya. Saya yakin Bapak Ibu sudah mempersiapkan RPP, simulasi mengajar, unggah, mempersiapkan semua perlengkapan, tadi sudah login ke SIM PKB ya. Kemudian setelah itu di SIM PKB itu Bapak pilih guru penggerak. Nah, di situ nanti Bapak Ibu akan diarahkan di dalamnya ada simulasi mengajar. Nah, pelaksanaan di sini ya, masuk simulasi mengajar, klik lautan Google Meet yang tersedia. Akan ada 2 asesor, silakan tanyakan apa dan suaranya sudah terdengar belum dengan asesor. Kalau sudah berarti kita lanjutkan dengan asesor, kemudian akan menanyakan KTP dan NIK-nya yang seperti saya sampaikan di awal. Kemudian melakukan simulasi 10 menit tadi. Kemudian setelah itu nanti Bapak setelah selesai akan keluar atau lab. Dan yang terakhir ini Bapak Ibu jangan lupa yang ini. Kebetulan di kelas saya itu di sekolah saya kemarin lusa baru melakukan praktek simulasi mengajar. Kemudian saya mengingatkan bahwa setelah selesai simulasi mengajar, biasanya dua asesor itu akan menanyakan masing-masing 2 pertanyaan kepada kita. Bapak Ibu bisa melihat pertanyaan ini di layar saya. Pertanyaan pertama biasanya ditanyakan itu apa kelebihan dan kelemahan dari model pembelajaran yang Bapak Ibu lakukan. Ya. Biasanya pertanyaannya apa kelebihan dan kelemahan dari model pembelajaran yang Bapak Ibu gunakan. Nah, Bapak Ibu sebelum simulasi mengajar harus sudah tahu model pembelajaran yang Bapak Ibu gunakan apa.
contoh pembelajaran diferensiasi. Nah, kelebihan dari pembelajaran diferensiasi itu apa? Kemudian kekurangan dari pembelajaran diferensiasi itu apa? Itu Bapak Ibu sudah harus tahu. Contoh Bapak Ibu menggunakan model pembelajaran selain itu, ya, wawancara gitu, atau diskusi. Apa kelemahan dan kelebihan apa dari model pembelajaran diskusi itu, gitu loh. Jadi atau mungkin Bapak Ibu mau menggunakan model di dalam RPP itu Bapak Ibu yang Bapak Ibu simulasikan itu pembelajaran discovery learning umpamanya. Nah, Bapak Ibu harus tahu kelemahan dan kelebihan discovery learning itu apa. Nah, itu biasanya puncak dari kegiatan kita mengajar itu ada dua, masing-masing asisten menanyakan dua hal. Yang pertama itu, contoh kalau diferensiasi kan kelebihannya guru itu bisa mengetahui capaian siswa itu sesuai dengan mengetahui dengan mudah siswa itu mencapai pembelajaran pada saat itu. Kalau kelemahan dari diferensiasi itu di waktunya, karena waktu kalau menggunakan diferensiasi itu waktunya harus lama, karena dia harus harus diskusi dulu, kemudian memaparkan atau menyampaikan hasil diskusinya di depan, ya. Jadi itu agak lama kalau kelemahannya di situ. Terus kemudian pertanyaan yang kedua dari asesor yang pertama, apa yang harus Anda lakukan jika atau seandainya Bapak Ibu itu mengajar di kelas yang berbeda dengan suasana yang berbeda? Nah, jawabannya ada di sebelahnya nih Bapak Ibu, sudah saya siapkan. Nanti Bapak Ibu bisa mengembangkan. Nah, Bapak Ibu tadi kan contoh seandainya Bapak Ibu menggunakan model pembelajaran diferensiasi di kelas 6A. Terus maksudnya kalau di kelas 6B, apa yang akan Ibu lakukan? Itu biasanya pertanyaannya seperti itu kemarin. Nah, sebelumnya kita harus mengidentifikasi siswa-siswa tersebut. Cocok enggak dengan model pembelajaran yang akan kita gunakan seperti yang di kelas sebelahnya, mengidentifikasi dulu. Kemudian asesor yang kedua, itu pertanyaannya, dari pembelajaran yang Anda lakukan, evaluasi apa saja yang Anda pilih? Asesor yang kedua. Nah, itu biasanya kalau kemarin saya langsung menjawab pengetahuan, keterampilan, dan penilaian sosial atau religius. Itu kan kalau di KTSP biasanya ada ya penilaian itu Bapak Ibu ya. Atau kalau sekarang Merdeka Belajar kan ada tetap penilaian itu. Kalau keterampilan, kalau di dalam Merdeka Belajar itu tidak sama dengan K13. Kalau K13 kan disendirikan. Ada, kalau di rapot kan ada. Kalau di kurikulum Merdeka tidak ada. Tapi itu tetap kita lakukan. Jadi pakai pengetahuan dan keterampilan dan penilaian sosial. Kerjasamanya seperti apa. Kemudian apakah mereka mandiri atau tidak dalam mengerjakan itu. Kemudian pertanyaan yang kedua, itu dari evaluasi yang Anda lakukan, apa tindak lanjut dan hasil evaluasi tersebut. Nah, Bapak Ibu, biasanya kalau kita sudah memberikan tugas kepada siswa, pasti kita menilai kan. Nah, dari nilai tersebut, kita ketahui si anak ini sudah tercapai belum dalam KKM. Jika dia sudah mencapai KKM, secara otomatis si anak ini bisa mendapatkan pengayaan. Tapi jika dia kurang dari KKM, itu diberikan remedial. Nah, itu pertanyaan itu ditanyakan dengan asesor kepada kita. Dan alhamdulillah kemarin teman saya yang angkatan 10 ini sempat sebelum melakukan kegiatan simulasi mengajar, sempat
saya berdiskusi dengan beliau dan saya sampaikan 4 pertanyaan ini dengan masing-masing asesor adalah 2. Alhamdulillah benar Bapak Ibu. Alhamdulillah ini beliau langsung chat saya malam itu. Beliau langsung menyampaikan kepada saya, benar Bu, ternyata semua yang Ibu berikan itu tepat sekali. Semua yang ditanyakan itu sama persis. Dan alhamdulillah saya langsung bisa menjawabnya dengan cepat. Karena pada saat itu teman saya kan sore ya, kalau nggak salah jam 4:30, kalau jam 4 ya beliau itu ngajar. Pagi itu sebelum saya masuk ke kelas, beliau sempat ngomong kalau nanti sore saya mau manggil saya kan Mbak ya. Mbak nanti sore saya mau ini praktek ngajar gitu. Waduh, berarti nggak sempat ikut itu ya, bisa kelewatan kalau sampai nunggu saya nanti di hari Kamis, saya bilang gitu kan. Waktu hari Rabu, hari Selasa beliau praktek. Sudah gini aja, kita ngobrol dulu. Nah, jadi ngobrol-ngobrol, setelah ngobrol, kemudian ya ini pertanyaan asesor setelah pasca mengajar ini yang saya sampaikan ke beliau. Kemudian setelah selesai simulasi mengajar, beliau langsung sorenya menyampaikan kepada saya pertanyaan keempat ini benar-benar ditanyakan oleh asesor. Nah, saya yakin Bapak Ibu nanti kalau Bapak Ibu sudah memahami semua yang saya sampaikan ini, besok kalau ditanya dengan asesor sudah tidak berpikir panjang lagi. Yang jelas yang pertama, RPP yang Bapak Ibu buat harus Bapak Ibu sudah tahu metode atau model pembelajaran apa yang Bapak Ibu gunakan. Tuh, jadi kalau Bapak Ibu sudah tahu model pembelajaran yang digunakan, gampang Bapak Ibu menjawab kelemahan dan kelebihannya apa. Kalau Bapak Ibu tidak tahu model pembelajaran yang digunakan, ya Bapak Ibu pasti akan berpikir lagi. Tapi saya yakin pasti Bapak tahu. Bapak Ibu pasti tahu. Kemudian yang kedua, nah, Bapak Ibu jangan lupa, kalau Bapak Ibu mengajar di kelas yang lain, tidak serta-merta Bapak Ibu menggunakan model pembelajaran itu. Bisa jadi Bapak Ibu menggunakan model pembelajaran yang lain. Nah, yang jelas, Bapak Ibu harus mengidentifikasi dulu jawabannya seperti itu. Mengidentifikasi siswa. Saya mau mengidentifikasi terlebih dahulu ya. Kemudian untuk asesor yang kedua sama yang seperti tadi. Mungkin untuk wawancara nanti akan dilanjut dengan Ibu Prilly. Saya hanya berpesan untuk wawancara yang terpenting Bapak Ibu tonjolkan dalam tes wawancara itu adalah misi, membangun hubungan yang positif, daya juang dan pantang menyerah, inisiatif mengambil keputusan, pembelajar sepanjang hayat, mengembangkan orang lain, kematangan etika dan pengambilan keputusan. Untuk ya lebih jelasnya nanti akan dijabarkan luas dengan Ibu Lili terkait untuk simulasi mengajar. Saya rasa cukup. Jika Bapak Ibu ada pertanyaan nanti ada sesi tanya jawab ya di akhir kita akan melakukan tanya jawab. Mungkin itu sementara yang bisa saya sampaikan terkait simulasi mengajar. Saya berpesan sekali lagi Bapak jangan lupa ini ya, pertanyaan asesornya ini jangan lupa, karena kalau mengajar ya mungkin Bapak Ibu, saya yakin Bapak Ibu sudah biasa mengajar di dalam kelas. Hanya Bapak Ibu yang perlu diperhatikan adalah kesiapannya, kemudian Bapak Ibu tidak usah gugup, santai saja Bapak Ibu, jangan lupa belajar juga, betul ya yang disampaikan Bu Wiwi, belajar dulu di rumah kah, di mana, di tempat yang tersembunyi atau di kamar mandi. Kalau malu kan, kemarin itu kan teman saya bilang mau belajar di depan saya kan, saya lihat gitu, saya lihat, enggak Mbak, saya enggak usah gitu kan, Bapak Ibu pasti malu. Nah, belajar aja sendiri di kamar mandi sambil mencocokkan waktu pembuka, inti dan penutupnya. Jangan sampai kita karena keasikan ngajar jadinya kelewat dari waktu yang sudah ditentukan. Mungkin itu Ibu Endang dan Bapak Ibu calon guru penggerak angkatan 10 dari saya. Mohon maaf atas kekurangan yang saya lakukan, karena itu mutlak dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya kembalikan kepada Ibu Endang selaku
Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu Suratmi SPD yang sudah berkenan menyampaikan materi yang akan saya rangkum di akhir acara nanti ya Bapak Ibu. Selanjutnya kita ke narasumber yang kedua yaitu Ibu Priliani Rukmiyanti SPD yang akan saya bacakan kurikulum vitae-nya. Bapak Ibu, nanti Sebentar. Mohon izin Ibu Prilly. Ya, Bu. Ibu Prilly mau saya bacakan apa Silakan, silakan. membuka sendiri? Ya. Apakah sudah terbuka Bapak Ibu? Belum, Bu. Dibacakan aja langsung kali, Bu. Nggak usah ditampilkan mungkin. Kalau nggak bisa. Siap. Sekilas saja, sepintas saja, Bu. Jadi mohon izin untuk kurikulum vitae Ibu Priliani Rukmiyanti SPD. Beliau telah melaksanakan pendidikan di Universitas Negeri Surabaya tahun 1998 sampai 2004. Kemudian tahun 2022 sampai sekarang menjadi mahasiswa pasca sarjana jurusan pendidikan bahasa Inggris Universitas Mula Warman Samarinda. Pengalaman organisasinya dari tahun 2012 sampai sekarang banyak sekali dan diantaranya tahun 2023 sampai sekarang menjadi Ketua Komunitas Guru Belajar Nusantara Kutai Timur. Dan prestasi yang diraih mulai dari 2013 menjadi guru berprestasi tingkat kabupaten, 2022 menjadi 100 guru penulis esai terbaik Nyalanesia. Dan ini banyak sekali ya Bapak Ibu. Kemudian yang di tahun 2023 ini menjadi guru penggerak angkatan 5. Kemudian narasumber berbagi praktik baik IKM Kemendikbudristek. Kemudian pengalaman narasumber tahun 2020 Microsoft Office 365 Hari Guru, Seminar Nasional dan Bedah Buku, dan banyak lagi, banyak sekali prestasi dari Bu Prilly ini. Kemudian yang terakhir ini tahun 2023 berbagi praktik baik keyakinan kelas IKM, kemudian berbagi praktik baik penggunaan GWFE, kemudian narasumber kegiatan rutin KKG Gugus 4 dalam optimalisasi platform Merdeka Mengajar atau PPM 2023. PMM, oke. Kemudian karya tulis beliau ada banyak sekali dari tahun 2005 dan di tahun 2023 yang paling baru adalah antologi esai praktik baik guru penggerak Kutai Timur 2023, kemudian antologi Pusi Guru dan Murid GSMB 2023. Demikianlah sekilas kurikulum vitae dari Ibu Prilianti Rukmiyanti SPD. Kemudian materi yang akan dipaparkan oleh Bu Priliani Rukmiyanti SPD adalah tentang wawancara. Kepada Ibu Priliani Rukmiyanti SPD, kami persilakan. Iya, terima kasih Bu Enda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore buat teman-teman semuanya. Ya, saya nggak menyiapkan salin dia, saya cuma sharing aja, berbagi apa yang sudah kami alami, apa yang sudah saya alami melalui seleksi wawancara. Dan beberapa waktu lalu, mungkin 2 atau 3 minggu lalu,
Saya juga baru saja melaksanakan seleksi wawancara ya untuk kegiatan rekrutmen CPP, calon pengajar praktik. Jadi kalau nanti misalnya saya udah selesai pembekalan lulus, berarti saya akan bertemu Bapak Ibu guru penggerak angkatan 10 ya sebagai pengajar praktik. Di sini ada juga teman saya, ada Bu Hasanah, kemudian Pak Gunadi, Bu Arum, kemudian Pak Abdul Rahman, Bu Nuraini, Bu Maria Ulfa. Ini kami bertuju akan mengikuti pembekalan CPP dan bertemu dengan Bapak Ibu semuanya. Wah, senang sekali saya. Baik, pada sore hari ini saya akan berbagi saja apa sih hal-hal yang perlu dipersiapkan menjelang wawancara. Karena baru ya seperti saya sampaikan, 3 minggu lalu saya barusan melaksanakan seleksi wawancara. Yang paling penting Bapak Ibu benar kata Bu Wiwi tadi atau Bu Suratmi ya, belajar dulu gitu. Karena pada saat saya melaksanakan mengisi atau mengerjakan esai, saya mengerjakannya kan di Google Doc dulu nih. Saya simpan di Drive Google Doc. Jadi pertanyaan, jawaban. Jadi beberapa hari sebelum wawancara saya baca itu lagi. Saya baca ulang lagi. Apa sih jawaban saya? Bagaimana? Jadi ketika saya ditanya itu saya udah siap gitu dengan amunisi saya. Jadi saya simpan di Google Doc dari semua. Sebelum ke LMS kan pasti kita udah nyiapin di dokumen atau Google Doc gitu ya. Saya simpan di situ, saya baca ulang lagi dari awal sampai atas. Karena kan tiap nomor memang misalnya ada 5 nomor tapi kan beranak pinak ya. 1A, 1B seperti itu. Saya baca ulang lagi selalu seperti itu. Nah kemudian pada saat di hari-hanya itu diusahakan ini nggak usah memakai virtual background ya. Jadi pastikan posisi kita itu di tempat yang bersih dari hal-hal privacy gitu. Karena kita kan pasti disuruh menunjukkan KTP Bapak Ibu ya. Nah, asesor itu kebanyakan kesulitan kalau kita menggunakan virtual background gitu. Ketika menunjukkan KTP itu kayak KTP-nya tenggelam. Nah, pasti saran asesor adalah tidak perlu menggunakan virtual background. Jadi pastikan di tempat yang nyaman gitu. Jadi belakang kita ini jangan ada barang-barang private kita gitu yang nongol pada saat di situ dilihat. Nah itu saya supaya nggak malu juga itu. Dipersiapkan KTP itu yang paling penting. Jangan pas ditanya baru bingung nyari ya gitu. KTP disiapkan, tidak perlu menggunakan virtual background karena yaitu tadi akan tenggelam ketika ditunjukkan. Kemudian yang berikutnya adalah apa yang ditanyakan ke saya oleh asesor ya. Ini sudah masuk ke pertanyaan-pertanyaannya. Itu yang pertama pasti ini sama dengan pengalaman saya ketika guru penggerak dan pengajar praktik. Apa tujuan Anda menjadi atau mendaftar guru penggerak? Apa tujuan Anda menjadi pengajar praktik? Yang disampaikan Bu Wi mungkin benar, pengen mengembangkan diri itu salah satunya. Tetapi yang paling pertama saya sebut adalah saya ingin menjadi agent of change atau ingin menjadi bagian dari transformasi pendidikan Indonesia, yaitu dalam kurikulum Merdeka Belajar. Nah itu yang paling penting buat saya. Kalau mengembangkan diri bla 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 itu lebih ke diri kita. Tetapi bagaimana untuk bangsa ini dan untuk pemerintah dengan Merdeka Belajar, saya pasti jawab itu. Saya ingin menjadi bagian dari transformasi pendidikan Indonesia melalui Merdeka Belajar, Pak, Bu. Begitu jawaban saya. Itu yang pertama, pasti itu yang awal yang ditanyakan ya. Kemudian yang pengalaman saya dari guru penggerak dan wawancara pengajar praktik itu adalah pengalaman kita di sekolah dulu. Kemarin itu juga saya ditanyakan. Pengalaman saya di sekolah mengajar apa, terus kegiatannya apa, selain guru apa. Ketika saya jadi guru penggerak, saya ditanya, selain sebagai guru, apa jabatan tambahan Ibu atau tugas tambahan Ibu? Waktu itu saya masih menjadi wakasis, ya kalau nggak salah. Saya menjadi wakasis, saya sampaikan saya menjadi wakasis Pak Wakil Kepala Kesiswaan. Nah, di situ saya mulai dikejar. Ketika saya menjadi wakasis atau ketika mungkin nanti Bapak Ibu menjawab tugas tambahan yang lain, dikejar. Nah, waktu itu saya dikejarnya tugas saya sebagai wakasis. Oke, Ibu sebagai wakasis, apa program yang pernah Ibu buat untuk sekolah Ibu gitu, yang apa atas inisiatif sendiri? Betul kata Bu Suratmi. Di sini diperlukan adalah adanya inisiatif kita sebagai guru penggerak. Jangan apa-apa kata teman, jangan apa-apa oh ini program sekolah, tapi dari diri kita, ide-ide kita itu apa yang pernah kita sampaikan. Saya sampaikan semua, misalnya
ketika saya menjadi Wakasis di SMP YPPSB ya, saya pernah membuat program podcast Pak dengan nama BIDI, yaitu Bincang Pendidikan. Saya bikin podcast di situ dan saya kadang menghadirkan tamunya adalah anak-anak kami yang berprestasi. Saya sempat juga mengundang Kabid Dikmen kami Pak Ilham sebagai tamu narasumber, saya bilang gitu. Terus program lain misalnya untuk anak ini saya mengadakan gerakan sekolah menulis buku di mana anak-anak kami membuat karya buku antologi dan itu berlangsung hingga sekarang gitu. Tapi saya tunjukkan kolaborasi juga. Sebagai Wakasis saya punya ide itu. Lalu saya merangkul guru-guru bahasa Indonesia kami untuk menyampu ekskul kebahasaan. Saya beri mereka penugasan, silakan buat program membuat buku antologi karya anak. Karena ini belum pernah ada di SMP YPPSB. Di situ saya munculkan kolaborasi saya. Ide saya ada sebagai pencetus ide inisiatif, tapi saya juga merangkul teman-teman lain untuk mewujudkan ide itu bersama gitu. Terus saya sampaikan juga untuk anak OSIS misalnya, selama ini di tempat kami kalau mengambil pemilihan OSIS kan anak OSIS tuh ngambil pemungutan suara di kelas-kelas Pak Bu gitu ya. Nah ketika saya menjadi pembina OSIS atau Wakasis itu saya lanjutkan, saya bikin benar-benar seperti pemilu yang terjadi di kita orang dewasa. Jadi ada kotak suara, surat suara, bilik suara, bahkan ada tinta anak-anak nyelupin. Itu sebagai pembelajaran yang konteks gitu loh, ke mendekati nyata maksudnya ya. Mereka mengetahui, mengalami bagaimana proses namanya demokrasi. Nah itu saya sampaikan semua inisiasi saya, termasuk di SMP PSB waktu jadi Wakasis saya membuat sebuah event lomba yang mengundang sekolah-sekolah SD dan SMP Sekutai Timur, yaitu Primas Talent Show ya. Saya kasih nama PTS Primas Talent Show dengan mengundang-undang sekolah lain untuk mengadu ide dan bakat mereka di bidang seni dan bahasa. Saya sampaikan semua. Terus itu dikejar terus Ibu. Nah, salah satunya juga misalnya pertanyaan lain adalah keterlibatan kita di organisasi luar. Nah ini mungkin kita memang sebagai guru harus aktif tidak hanya di satuan pendidikan ya, tetapi juga di luar di berbagai komunitas. Itu saya juga dikejar. Ada nggak Ibu Prilly pernah menjadi atau aktif dalam komunitas di luar sekolah? Saya sampaikan pernah Pak, yaitu sebuah komunitas dunia yaitu Earth Hour, tapi di bidang lingkungan bukan pendidikan. Saya waktu itu adalah sebuah event mematikan lampu sedunia Earth Hour. Saya bekerja sama dengan Hotel Royal Victory di situ. Nah, kemudian pertanyaan ini yang saya tidak bisa karena memang saya tidak pernah melakukan. Pernah nggak Ibu membawa komunitas Ibu itu ke sekolah Ibu, kemudian memberikan informasi, berbagi praktik baik tentang materi lingkungan ke sekolah Ibu? Saya bilang belum pernah Pak gitu. Tapi teman-teman yang disampaikan itu, yang ditanyakan itu adalah biasanya pertanyaan kalau kemarin itu di CPP 3 tahun terakhir ya. Pengalaman kita di 3 tahun terakhir, apapun yang kita lakukan, program yang kita lakukan, event-event menjadi narasumber itu 3 tahun terakhir gitu. Nah, kemudian juga hampir sama sebenarnya CGP dan CPP ya. Saya ditanya juga pengalaman ketika menjadi narasumber ataupun juga moderator. Nah, itu dikejar juga. Mirip pertanyaan yang saya dapat di CPP dengan CGP. Ketika Ibu menjadi narasumber, saya sebutkan saya pernah jadi narasumber ini, narasumber ini. Nah, oke, untuk narasumber ini, beliau menyebutkan satu misalnya salah satu narasumber maksudnya webinar yang saya menjadi narasumber. Ketika bagaimana Ibu berbagi ketika ada misalnya peserta yang mengalami kesulitan, bagaimana Ibu harus mengatasi dan membantunya, lalu dampaknya akhirnya bagaimana? Nah seperti itu. Jadi ditanya juga pengalaman kita nantinya menjadi narasumber atau mungkin moderator atau event-event lain sebagai pemateri sebelum kita guru penggerak itu dipertanyakan dan dikejar terus seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah seperti kata Bu Suratmi tadi ya, juga pengambilan keputusan. Saya juga ditanya, pernah nggak Ibu mengalami masalah dengan rekan kerja misalnya tidak bisa dalam suatu event kegiatan? Saya sampaikan pernah ya, seperti kata Bu Wiwi tadi ya, bilang aja pernah, nggak mungkin nggak pernah, kita nggak ada masalah. Ya pernah Pak, misalnya dalam suatu program kita sudah susun begini, ada teman saya yang tidak mau melaksanakan
ditanya bagaimana kemudian solusi Ibu bla 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 seperti itu gitu. Ya saya sampaikan kalau dengan saya sudah diajak teman tidak bisa, maka kemudian saya menyampaikan kepada kepala sekolah sebagai pimpinan tertinggi, misalnya seperti itu. Saya sampaikan apa adanya memang, karena kami sebagai guru sudah mengajak teman ini berkolaborasi, sudah diberikan saran, pandangan, tapi tetap tidak mau melaksanakan, maka jalan terakhir adalah tentu saja kepala sekolah sebagai pimpinan kami tertinggi untuk bisa memberikan solusi atau saran. Nah, itu beberapa pertanyaan yang disampaikan oleh asesor, baik itu pada saat kemarin guru penggerak itu mirip di yang saya dapat di CPP. Ya, itu Bapak Ibu ingat nih baik-baik, pokoknya siapkan KTP-nya dulu. Apa tujuan Anda mendaftar sebagai pengajar praktik, kemudian ditanya keterlibatan Anda dalam kegiatan sekolah, lalu keterlibatan Anda dalam komunitas-komunitas di luar sekolah, bagaimana Anda pernah menjadi narasumber, dan program-program sekolah apa yang pernah Anda sampaikan, dan itu benar-benar murni inisiatif dari Anda, bukan karena teman. Oh ini kemudian teman saya, nah itu yang saya dikejar, bukan kemarin sempat begitu di pengajar praktik, bukan Bu Prilly, bukan itu, tapi ini dari ide Ibu gitu, dari apa yang Ibu sampaikan yang menjadi inisiatif Ibu gitu sebagai guru gitu. Ya saya sampaikan begini-begini. Jadi itu sih Bapak Ibu beberapa pertanyaan ya. Kalau zaman saya jadi guru penggerak itu saya nggak lama ditanya. Sekitar 30 menit atau 20 menit gitu. Saya kaget juga kok sebentar sekali gitu ya. Tapi pas saya jadi pengajar praktik kemarin sekitar 1 jaman saya ditanya. Itu lebih banyak, memang lebih banyak, lebih berat pertanyaannya, terus dikejar gitu di pengajar praktik. Sama satu lagi Bapak Ibu, kemarin tuh saya sempat agak kecewa juga dengan asesor gitu ya. Saya sempat dicurigai bahwa ada orang di sekitar situ di ruangan ini pas seleksi mengajar. Mungkin tambahan dari materi Bu Suratmi. Memang saya minta bantuan teman untuk nyolokin ini itu. Ketika saya seleksi mengajar, saya pakai 2 laptop kan. Laptop saya satu buat Google Meet, satu laptop saya buat ke televisi, yaitu materi PowerPoint yang ibaratnya ke anak. Jadi ada 2 laptop. Saya butuh bantuan teman-teman ya untuk mengeset segala macam. Ada 3, 2 sudah keluar, yang satu tetap di tempat memang. Entah mungkin kelihatan di layar saya di TV itu ada gerakan, teman saya dicurigai, Ibu di sini ada yang memberikan kode atau apa gitu, saya lupa. Saya bilang iya memang Pak, ada teman-teman saya memang pergi gitu, tapi sudah pergi maksud saya. Ada tinggal satu di sini untuk membantu saya jika ada sesuatu masalah teknis gitu loh. Itu sempat saya dicurigai gitu, dikira saya berbuat apa, kemudian ada yang ngasih kode-kode atau apa. Saya bilang demi Allah, saya jujur Pak, saya tidak ada contekan apapun, semua murni saya lakukan dengan alami gitu. Bahkan pada saat terakhir selesai mau ditutup seleksi mengajar yang wawancara itu, si Ibu Asesor tanya, ada yang mau disampaikan Bu Prilly? Tidak ada Bu, cukup. Tapi saya mau menyampaikan kembali apa yang saya lakukan selama ini tadi, demi Allah saya jujur, tidak ada contekan, tidak ada unsur apa-apa saya diajari, semua saya lakukan sendiri. Mungkin tadi Bapak salah lihat aja. Itu sempat saya dicurigai, saya sempat wah kok kayak gini. Oke langsung. Tapi nggak apa, saya berdoa selama saya melakukan hal yang benar, saya yakin Allah juga menunjukkan hal yang benar. Ya itu tadi alhamdulillah lulus guru penggerak. Itu sih mungkin agak berhati-hati saja. Jangan banyak orang pada saat di situ gitu. Kalau memang udah selesai dibantu teman, ya udah teman-teman suruh pergi aja di keluar ruangan ya, supaya tidak terjadi hal-hal yang mungkin dicurigai oleh asesor, karena itu saya alami. Mungkin begitu saja dari saya Bapak Ibu. Kita langsung sesi tanya jawab saja Bu Endang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, menarik sekali pengalaman dari Bu Prilly ya. Terima kasih Bu Prilly atas Sama-sama. materinya. Baik teman-teman guru penggerak semuanya, itu tadi pemaparan dari 2 narasumber kita tentang tips dan trik dalam menghadapi seleksi wawancara. Dan bagi teman-teman guru penggerak angkatan 10, jika ada yang akan ditanyakan, kami buka sesi tanya jawab. Bapak Ibu bisa raise hand, atau bila ada kesulitan bertanya secara langsung,
dipersilakan menulis di kolom chat. Iya. Silakan Bapak Ibu. Iya, pokoknya santai aja sih. Benar kata Bu Wi, santai aja, ndak usah grogi gitu ya. Kalau kita mengalami, kalau kita yang menulis pasti kita bisa mempertanggungjawabkan gitu ya, Bapak Ibu. Begitu yang penting benar, kita itu kalau wawancara itu seolah-olah kita itu menjual diri gitu ya, personal branding kita gitu. Iya memang harus kita bagusin apa penampilan kita, apa daya jual kita. Daya juang kita itu kayak ngejual memang yang bagus, tapi jangan juga terlalu berlebihan gitu, sesuai pengalaman kita. Tapi itu tadi benar kata Bu Wi, jangan kita juga merendah seolah-olah kita tidak punya kepercayaan diri atau resilience atau daya juang tadi gitu. Kita tunjukkan bahwa kita punya kualitas dan kita pantas untuk dipilih menjadi guru penggerak gitu ya Bapak Ibu. Iya Bu Endang, silakan mungkin yang mau bertanya. Kayaknya udah paham semua nih. Bila tidak ada yang bertanya, bisa dari teman-teman yang sudah lulus bisa mungkin Iya, menambahkan dari materi Bu Prilly dan Bu dan Bu Sumiati. Suratmi pengalamannya gitu ya. Iya, kita saling mendoakan semoga teman-teman Kutai Timur yang 100 tadi lulus semua. Dan kami yang bertuju ini sebagai calon pengajar praktik untuk mengikuti pembekalan juga lulus semua. Jadi kita ketemu lagi nanti di darat ya. Ini kan masih di udara online, nanti ketemu offline sebagai kami pengajar praktik dan teman-teman guru penggerak. Amin. Yang ikut Ya sedikit Bapak Ibu ada masukan? sebagian sudah banyak yang ikut simulasi mengajar soalnya Bu. Oh, Iya. siap. Hmm. Jadi tidak adakah ini pertanyaan atau tanggapan Bapak Ibu? Sudah paham semua sepertinya. Sudah siap. Amin. Iya, berarti sudah siap Untuk semua. Bapak Ibu yang ada ini dari Bu Vivi Wijayanti sudah raise hand. Silakan Ibu Vivi Wijayanti. Ibu Vivi silakan. Halo Bu Vivi. Halo Bu Vivi. Kayaknya tidak jadi. Untuk teman-teman GP yang sudah lulus barangkali ada mau menambahkan, waktu kita sampai 17.20. Saya mau angkat tangan lagi Bu Nur Aini. Oh iya, Bu Tuh, Nur udah. Aini silakan, calon pengajar praktik yang akan bertemu dengan Bapak Ibu guru calon guru penggerak. Silakan Bu Nur Aini. Masih di mute, Bu Nur. Bu Nur Aini. Izin masih di mute. Oh, mohon izin untuk Ibu Vivi, kameranya lagi bermasalah, jadi mewakili di kamera saya. Oh, Oh, boleh. siap. Iya, silakan. Oke, baik. Selamat sore. Selamat sore, Selamat Ibu. sore. Selamat sore, apa kabar semua? Alhamdulillah baik, Bu. Syukur. Perkenalkan, nama saya Ibu Vivi Wijayanti, guru olahraga dari SMP 1 Sangatta Utara. Kebetulan di angkatan 10 ini saya lolos dan maksudnya sedang tahap seleksi di tes simulasi dan wawancara. Dan kebetulan wawancara masih menunggu jadwal. Nah, untuk tes simulasi sudah saya jalani dan tadi saya sudah mengikuti Zoom dan apa yang sudah disampaikan tadi beberapa pengalaman teman-teman apa rekan-rekan yang sudah dari angkatan mungkin 5 sampai yang sekarang semua apa yang sudah disampaikan sudah saya laksanakan dengan baik dan mungkin tinggal di menunggu tes wawancara. Nah, jadi ini bagi saya ini baru pertama kali nih Ibu Bapak untuk akan mengikuti baik tes simulasi yang sudah saya jalani dan wawancara. Adakah mungkin motivasi atau tips untuk saya supaya saya bisa menghadapi tes wawancara
untuk agar bisa lebih baik seperti itu. Karena saya ini terus terang saya sedikit terbata-bata, mungkin dalam berbicara saya mungkin takutnya kurang teratur seperti itu Bapak Ibu. Jadi bagaimana adakah solusinya buat saya atau apa yang harus saya persiapkan untuk lebih lagi agar di wawancara nanti bisa melakukan yang terbaik. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Vivi. Bagaimana Bu Suratmi atau Bu Prilly akan memberi tanggapan? Silakan. Ya, mungkin Iya, saya dulu atau Bu Prilly dulu. boleh Bu. Kalau pengalaman saya Bu waktu sebelum kegiatan wawancara, ya kita persiapkan mental dulu ya pasti. Ibu nggak perlu grogi. Karena yang kita hadapi itu adalah, anggaplah itu kan orang jauh ya, asesor kita kan orang jauh, tidak kenal Ibu. Beliau bukan tetangga sebelah Ibu, yang nantinya kalaupun toh terjadi apapun, maksudnya Ibu menceritakan pengalaman Ibu, baik itu tadi yang disampaikan dampak positif kelebihan dan kekurangan Ibu, ataupun mungkin terkait dengan motivasi Ibu ke menjadi guru penggerak, itu kan namanya orang jauh kan tidak akan, ya bahasa kalau anak sekarang nggak mungkin ada bully dan sebagainya. Ibu percaya diri aja. Ibu percaya diri itu yang paling pertama. Ibu harus percaya diri bahwa Ibu itu orang yang hebat, bahwa Ibu itu pantas untuk menjadi calon guru penggerak di angkatan ke-10. Jadi tips yang pertama, Ibu harus percaya diri, kemudian tenang. Kalau Ibu mulai agak grogi dan seterusnya, Ibu ambil napas bentar, relax lagi. Setelah 3 kali ambil napas bentar, kemudian akan relax lagi. Nanti akan dilanjutkan dengan Ibu Endang. Mungkin itu tips yang saya lakukan Bu di wawancara. Jadi tenang, Ibu percaya diri, dan jawab apa adanya. Jangan Ibu, ya kalau orang menjawab yang tidak apa adanya kan ketahuan, pasti terbata-bata. Jadi kalau Ibu menjawabnya dengan apa adanya, sesuai dengan apa yang pengalaman yang Ibu lalui, ya Ibu otomatis akan santai menjalani. Semangat Ibu Nuraini, insya Allah lulus. Bu Vivi, Bu Vivi Bu. Itu Iya ya. pinjam. Iya, Bu Nuraini malah calon pengajar praktiknya ini. Ya. Insya Allah Bu Nuraini nanti lulus jadi pengajar praktik. Saya belum berani menjadi pengajar praktik karena takut dapat calon guru penggerak di sandaran. Oke, semangat sekali lagi Ibu ya. Ya, terima kasih Bu. Iya. Dari Bu Prilly mungkin ada tambahan? Iya sama sih. Seperti yang saya sampaikan di awal, pokoknya Ibu baca-baca aja materi itu untuk menguatkan ya. Kalau saya baca. Intinya kalau seseorang dikatakan percaya diri, itu kalau dia nguasain materi gitu. Kalau kita sama aja kita mau bicara, tapi kalau kita mau perang gitu, tapi kita nggak punya senjata, ya udah mati gitu kan misalnya. Nah kalau kita mau berperang, tapi kita harus nyiapin amunisi kan. Nah amunisi kita tentu apa yang sudah kita tulis ya. Seperti halnya kita menjadi narasumber atau pemateri. Ketika kita menjadi narasumber atau pemateri, otomatis kita harus menguasai materi gitu. Nggak mungkin kita ngomong terhadap apa yang kita tidak tahu. Nah itu saya sebelum wawancara pengajar praktik juga gitu. Saya buka lagi, saya baca di laptop itu apa sih jawaban saya. Oh ini, oke. Nah seperti itu Ibu. Jadi supaya nguatin saya gitu. Ketika saya ditanya, confirm dari si asesor dengan saya itu klik itu sama. Beliau mengkonfirmasi dan memang benar itu yang saya lakukan. Itu aja Bu. Yang penting ya percaya diri, lihat ke laptop dan senyum Bu ya, senyum. Karena tidak semua orang mempunyai kemampuan berada di depan kamera gitu. Senyum, jangan tegang gitu. Jadi selalu senyum. Jadi orang kan ngerasa nyaman gitu. Kalau menurut saya sih gitu. Kalau kita jadi public speaker di depan, pasti kita harus giving smiling voice gitu loh. Suara dengan senyum, dengan wajah yang senyum juga. Selalu kalau saya sih ya selalu terima kasih Bapak Ibu pertanyaannya. Baik, bla 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 kayak gitu. Itu aja sih Bu. Ya, kuasain materi aja sih gitu. Siap. Terima kasih. Terima kasih banyak. Sama-sama. Sampai ketemu ya di angkatan Siap, 10. Bu. Dengan Bu Siap. Nuraini itu. Iya, siap. Bu Oke, Ernis. oke. Bu Nuraini siap ya?
Iya, iya. Oke, Terima baik. kasih Terima Bu kasih banyak Ibu. Vivi. Saya Sama-sama. tutup. Terima kasih. Selamat sore. Ya, Sore. selamat sore. Baik, Bapak Ibu, ada yang lain? Iya, mungkin dari teman-teman angkatan 5 atau 7 mau menambahkan boleh kita berbagi di sini ya. Siapa tahu yang saya tidak tahu, tidak punya, teman-teman mengalami gitu kan. Beda-beda tiap orang pertanyaan mungkin yang diajukan dari asesor kepada kita semuanya. Itu. Atau mungkin pengalaman Bu Bu Nur Endang. Aini, ya, Pengalaman Bu Endang ditanya apa waktu itu? sama seperti yang Ibu Prilly bilang, bahwa Iya. pengalaman apa kita tulis itu sudah ditanyakan semuanya. Mhm. Iya. Mungkin Bu Nur Aini mau menambahkan pengalamannya, silakan. Baik, terima kasih. Kalau dari saya sih kurang lebih sama seperti yang disampaikan oleh teman-teman tadi. Pertama, apa ya? Intinya kita harus tenang, Bu ya. Kalau dari saya pribadi, tenang. Kemudian tenang dalam arti kita tetap harus semangat gitu ya dalam menjawab. Kemudian betul saya juga dalam menjawab itu selalu dengan full senyum. Seperti itu. Jadi jangan menjadikan pertanyaan itu sebagai suatu tekanan bagi kita. Apalagi yang ditanyakan itu kan terkait dengan pengalaman kita yang pernah dilakukan. Jadi bagi saya itu cerita akan mengalir apa adanya aja, seperti itu aja. Dan tentunya segala sesuatu harus disertai dengan doa. Dimudahkan segalanya. Itu aja sih Bapak Ibu dari saya. Berharap semoga rekan-rekan semua bisa memberi hasil terbaik, baik yang belum melakukan simulasi mengajar maupun yang belum melakukan wawancara. Semoga semuanya bisa berjalan dengan baik. Dan satu lagi, segala hal teknis ya, seperti yang disampaikan oleh pemateri pertama tadi, bahwa terkadang sesuatu itu sudah kita atur sedemikian rupa, tetapi pada saat sudah bergabung dengan asesor malah ada saja entah kameranya kah, entah suara kah, atau tiba-tiba hang dan sebagainya. Itu perlu kita antisipasi dengan baik. Mungkin demikian dari saya. Terima kasih dan salam semangat, salam sehat, salam sukses untuk semua rekan-rekan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nur Aini atas sharingnya. Masih ada waktu 8 menit. Siapa tahu Bapak Ibu masih ada pertanyaan atau mau menambahkan, silakan. Tidak ada ini. Bagaimana Bu Prilly? Iya, boleh. Izin Bu bertanya. Oh Iya. iya, silakan. Dengan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi Bapak Abdul wabarakatuh. Rajab, silakan. Ya. Waalaikumsalam. Selamat sore semuanya. Sore, Pak. Selamat sore. Selamat sore. Ya, sebelumnya perkenalkan, nama saya Abdul Rajab dari SLB Negeri Kutai Timur. Baik, Ibu, saya ingin menanyakan untuk seleksi di simulasinya nanti, itu seandainya kondisi pada saat simulasi ini kan saya belum dapat jadwal, sudah dapat tapi belum melakukan simulasi. Beberapa teman kemarin yang kemarin itu sudah ada yang melakukan simulasi. Untuk saya sendiri belum. Seandainya keadaan itu berada di luar sekolah misalnya, entah itu lagi dalam perjalanan dinas, kemudian bertepatan dengan jadwal kita untuk simulasi. Nah, kondisinya itu tidak dalam kondisi kelas misalnya. Cuman memang ada tempat untuk membuka laptop ataupun membuka smartphone untuk melakukan simulasi. Tapi di RPP itu menunjukkan untuk medianya itu menggunakan LCD. Nah, dengan kondisi seperti itu otomatis LCD kemungkinan susah untuk dicari. Apakah pada saat kondisi seperti itu
itu bisa menjadi pengurangan nilai untuk peserta, atau itu ada istilahnya pemakluman dengan kondisi-kondisi yang seperti itu, kondisi-kondisi tertentu. Terima kasih. Simulasi Baik, terima mengajar. kasih. Silakan Ibu. Baik, Bu Endang, mohon maaf saya duluin malah. Tidak apa-apa, Bu. Pak Abdul Razak, terkait simulasi mengajar biasanya kan sebelum dilakukan itu ada ini ya, ada pemberitahuan ya kesiapan Bapak untuk simulasi mengajar ya Pak Rozak ya. Iya, betul, betul, Bu. Nah, Bapak pada saat ada kesepakatan dengan admin itu apakah pada saat Bapak di luar wilayah sudah menyampaikan itu Pak? Maksudnya kesiapan Bapak pada saat itu, mohon maaf Bu, mungkin saya bisa kalau tanggalnya dimundurkan atau bagaimana gitu? Kalau di jadwal Bu, itu kan saya konfirmasinya di SIM PKB, itu untuk mengkonfirmasi kegiatan. Nah, itu insya Allah nanti di tanggal 17. Namun yang saya tanyakan itu adalah kondisi pada saat memang saya sudah mengkonfirmasi itu bisa. Nah, pada saat itu ada tugas tambahan dari sekolah untuk melakukan dinas, misalnya seperti itu. Atau ada kondisi-kondisi lain, tidak hanya dinas, mungkin ada kondisi yang memungkinkan kita tidak berada di sekolah, seperti itu. Nah, kalau itu Bu. terkait penilaian itu Pak, itu hak mutlak milik asesor Pak ya. Karena yang menilai itu adalah asesor. Yang jelas kalau di situ di RPP-nya ada alat peraganya seperti layar kan, atau mungkin infokus, itu harus disiapkan di situ Pak sebagai nilai plus Bapak. Ya. Jadi, tapi kalau umpamanya Bapak di luar tidak ada itu ya, kami tidak berani memastikan apakah itu akan mengurangi nilai atau tidak, karena itu penilaian mutlak milik asesor Pak. Terkait penilaian kami tidak berani menjawab. Hanya saja nanti pada saat proses setelah pasca itu pasti ditanya. Nanti mungkin siapa tahu kan, ada Pak ditanya ya sampaikan aja alasan-alasan. Siapa tahu ditanya di situ. Kalau seandainya Bapak masih bisa mempersiapkan ya Bapak harus punya inisiatif. Kan dalam hal ini kan waktu hanya beberapa menit saja untuk simulasi. Mungkin Bapak bisa berinisiatif dengan kepala sekolah minta waktu dulu untuk melakukan simulasi sebelum kegiatan di luar, atau mungkin bagaimana Bapak berinisiatif supaya kegiatan itu tidak terganggu dan tugas Bapak juga tetap berjalan nantinya gitu loh. Hanya mohon waktu untuk ini sih, untuk melakukan simulasi dulu gitu. Karena waktunya kan tidak lama untuk simulasi, hanya 10 menit saja. Untuk persiapan-persiapan dan lain-lainnya mungkin anggaplah setengah jam. Ya kan? Nah, komunikasi Pak dengan kepala sekolah, atau itu langkah yang harus Bapak lakukan jika itu nanti terjadi dengan Bapak. Jadi artinya alat peraga Bapak tetap Bapak gunakan. Nanti setelah itu Bapak bisa menyusul kegiatan Bapak. Mungkin itu sih saran saya Pak, jika itu nanti akan terjadi dengan Bapak. Mudah-mudahan itu tidak terjadi sih. Mudah-mudahan nanti Bapak pada saat simulasi nanti Bapak masih bisa fokus untuk melaksanakan simulasi itu. Saya ingatkan kembali pada saat simulasi seperti yang disampaikan Bu Prilly, di tempat kegiatan kita tidak ada sama sekali orang lain selain Bapak. Dipastikan Bapak sendiri di situ, karena itu tadi lupa saya sampaikan, dan alhamdulillah terima kasih Bu Prilly sudah diingatkan. Jika ketahuan itu pasti nanti jadi kecurigaan untuk Bapak. Mungkin itu Pak ya, Pak Abdul Razak ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Baik Bu, terima kasih. Ya maaf, saya mau nambahkan juga. Iya Pak, kan kalau nggak salah di SIM PKB itu juga ada nomor WA dari contact person-nya ya Pak. Mungkin bisa dihubungi beliau jika kondisi Bapak pada hari itu tidak bisa. Kalau mendadak ya nggak bisa Pak, harus diikuti menurut saya. Kita ini kan lagi jadi peserta ya, intinya kita harus nurut mereka lah, ketentuan mereka, nggak mungkin mereka yang ngikutin kita gitu. Walaupun sakit itu pun kalau bisa tetap aja dihubungi. Kalau bisa kok, sebenarnya ada kemarin seperti CPP kami itu juga pada saat
wawancara atau simulasi. Kebetulan kalau kami dari guru penggerak nggak melalui seleksi mengajar ya, tetapi ada disampaikan dalam coaching klinik itu kalau memang dalam kondisi yang terdesak hubungi segera. Sebenarnya bisa di reschedule asalkan itu masuk akal gitu. Apa namanya alasannya bisa kok di reschedule apa namanya jadwalnya itu. Mungkin dalam kondisi yang tentu saja sangat emergensi. Kalau masih bisa dinego dengan pihak sekolah ya pihak sekolah harus memaklumi Bapak gitu karena ini hubungannya kita dengan instansi pemerintah kan gitu. Kalau satuan pendidikan kan hubungan pribadi. Ya kalau bisa dinego tugas itu dilimpahkan teman ya Bapak harus apa bisa gitu ngikutin kegiatan apa wawancara dan simulasinya gitu Pak. Jangan sampai itu merugikan Bapak untuk seleksi guru penggeraknya gitu sih. Tapi coba dihubungi karena menurut saya itu bisa kok di reschedule seperti kemarin coaching klinik kami PP itu juga seperti itu bisa dalam kondisi yang terdesak gitu sih Pak itu. Terima kasih. Baik, Baik, Bu, terima terima kasih. kasih. Mungkin Ya. ya, ya betul sih ada kontak personnya ya. Iya betul Mungkin Pak. untuk schedule mungkin menjadi salah satu solusi yang baik Iya. daripada kondisi simulasi terlalu mendesak. Misalnya itu terjadi, Bu ya. Oke, Heeh. terima kasih. Iya Bu, Pak hubungi aja nomor Assalamualaikum. WA di situ. Waalaikumsalam. Iya. Baik, terima kasih. Luar biasa masukan, pertanyaan, dan sharing kita hari ini. Terima kasih kepada Bu Suratmi SPD dan Ibu Priliani Rukmianti Ya, Bu. SPD yang telah sharing materinya yang luar biasa juga. Dari dua materi yang sudah disampaikan, saya akan sedikit menyimpulkan bahwa kita harus menyiapkan diri, mental, dan tenaga tetap tenang, full senyum, kemudian fokus dan percaya diri. Untuk saya itu juga mempersiapkan laptop dan daya casnya cukup, WiFi, HP sebagai cadangan ya kalau laptopnya kenapa-kenapa. Kemudian KTP-nya kalau bisa kita tidak pakai virtual background saat saat Ya. kita wawancara karena akan tenggelam KTP kita. Kemudian RPP dan alat peraga. Baik, kemudian jangan lupa esai teks yang sudah dikirim itu diingat-ingat kembali ya Bapak Ibu karena hal itu akan ditanyakan saat wawancara. Tidak ada yang lebih dari itu. Kami doakan Bapak dan Ibu diberikan kemudahan dan kelancaran dalam menghadapi seleksi Amin. di tahap 2 ini. Amin. Bapak, Ibu, dan teman-teman guru penggerak, demikianlah kegiatan inti coaching klinik pemaparan materi dan narasumber kita. Dan juga sesi tanya-jawab yang sudah dijawab oleh kedua narasumber juga, berarti selesai juga kegiatan kita hari ini. Dan acara saya serahkan kembali kepada Ibu Hasra, SPD. Kepada Ibu, saya silakan. Oke, Bu Endang, terima kasih atas kesempatan diberikan. Bapak Ibu semua mohon dibuka layarnya karena ini penutup. Kita akan foto bersama dulu kepada Pak Feniel. Dipersilahkan. Dibuka dulu kameranya Bapak Ibu. Kita akan mengambil dokumentasi untuk hari ini. Bapak Ibu, mungkin bisa dibuka dulu sebentar kameranya ya. Kemudian ini ada sampai 2 bagian. Saya akan screenshot bagian pertama dulu. Oke, mungkin Iya. ada yang belum buka. Oh, masih ada yang belum buka. Kita tunggu sebentar ya. Setelah itu baru saya. Bu Iin. Oke, baik. Bapak Ibu bisa pasang gaya terbaiknya. Saya screenshot 1, 2, ya. Oke, untuk yang pertama ya bentar ya Bapak Ibu ya. Mohon maaf diulangi lagi yang pertama tadi Bapak Ibu. Tolong disiapkan gaya terbaiknya Bapak Ibu. 1, 2. Salam literasi Pak. Oke. Salam literasi. Siap, bentar ya Ibu ya. Oke, boleh salam literasi Bapak Ibu. 1, 2. Oke, siap. Sudah Bapak Ibu, nanti saya kirim di grup komunitas. Sudah, cukup Bu Asra. Oke.
Demikian susunan acara yang berlangsung pada sore hari ini. Saya selaku pembawa acara mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Terima Bapak kasih Ibu. Bapak Ibu semua. Terima kasih, Bu. Kita izin langsung les. Terima kasih, Bu. Terima kasih semuanya narasumber. Terima kasih, Bu. Semoga Doain lulus juga semua ya Bapak Ibu supaya ya. lulus pengajar praktik. Amin, amin ya Allah. Amin. Tetap semangat. Semangat Bu Asra. Semangat, Dan semangat. praktik. Iya. Bu Arlinda, lambatnya masuk. Wah, Aduh. banyak sekali. Bertabrakan kegiatan. Aduh, pusing. Bu Arlinda dari mana? Iya, Pak, mau kemah